Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, riba adalah istilah yang barangkali sudah tak asing lagi di telinga kita. Dalam hukum syariat Islam, hukum dari riba adalah haram. Apa itu riba dan bagaimana dalilnya? Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Dalam transaksi bisnis sekarang, riba adalah identik dengan bunga. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu presentasi tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan secara tegas praktek riba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktek riba. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 278. Dalam hadis Nabi SAW juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari tujuan dosa besar. Nabi SAW bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sahru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tawalla yawmar rizq wa tawalla yawmaz zakhfi wa qadful muhsanatil mu'minati al-ghafilati. Jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah. Sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak. Memakan harta riba, makan harta anak yatim. Lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Muttafaqun alaih. Yang kedua, dosa riba setara dengan perbuatan dosa seseorang menzinai ibundanya. Naudzubillah. Diriwayatkan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu bersabda, dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Hadis riwayat Tobroni.
Salah seorang perawai hadis ini bernama Umar bin Rashid. Dia dihukumi lemah oleh mayoritas ulama hadis. Yang ketiga, lebih besar dari zina diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Dan yang keempat, laknat untuk para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan Jabir radhiyallahu an. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Mengutuk sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Taubat dari riba yang utama adalah bertaubat sungguh-sungguh dan benar-benar meminta ampunan Allah dan bertekad tidak ingin meminjam uang lagi dengan cara riba. Allah memerintahkan untuk melakukan taubat yang tulus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Bagaimana jika sudah terjerat dalam urusan riba dan ingin bertobat dan ingin melunasinya? Jual aset yang kita miliki, rumah, kendaraan, ataupun tanah. Hal yang perlu dilakukan untuk terbebas dari riba adalah dengan cara segera melunasi hutang riba. Jika Anda mempunyai aset tanah, rumah, atau kendaraan, itu bisa digunakan untuk melunasi hutang riba. Dulu Maimunah ingin berutang. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, ya sesungguhnya aku mendengar Nabi dan Khalilku, kekasihku, sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimi yadanu dainan ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa adahullahu anhu fid dunya. Jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2399 dan An-Nas nomor di 4686. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih kecuali lafaz fid dunya atau di dunia. Jadi orang yang serius melunasi hutangnya akan ditolong oleh Allah. Lalu apalagi? Berbanyak berdoa. Mohon kepada Allah. Salah satunya yaitu membaca
Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan Muslim nomor 589. Doa agar lepas dari utang sepenuh gunung. Dari Ali, ada seorang budak Muqattab yang berjanji pada tuannya ingin memerdekakan diri dengan syarat melunasi pembayaran tertentu. Yang mendatanginya, ia berkata, aku tidak mampu melunasi untuk memerdekakan diriku. Ali pun berkata, maukah ku beritahukan padamu beberapa kalimat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkannya padaku, yaitu seandainya engkau memiliki hutang sepenuh gunung, maka Allah akan memudahkanmu untuk melunasinya. Ucapkanlah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan cara melunasi hutang riba yang selanjutnya yaitu lebih giat bekerja dengan niat memperhatikan nafkah keluarga, maka Allah memberikan ganti dan memberikan jalan keluar. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma mi yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma u'ti mufiqo khalafa wa yaqulul akharu Allahumma u'ti mumsika thalaqo. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442. Dan yang seterusnya yaitu bersikap sederhana. Bersikap hidup sederhana saat terlilit hutang akan mengurangi pengeluaran dan akhirnya akan lebih memprioritaskan dalam membayar hutang riba. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad aflaha man hudiya ilal islami wa ruziqal kufafa wa qani'a bihi wa ruziqal kafafa wa qani'a bihi. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rizki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138. Demikianlah, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.